balik lagi. Hari ini kita kedatangan ya teman berbincang yang luar biasa sih ini. Dari mau bahas tentang Unilever, tapi kita nggak mau bahas tentang yang lagi viral ini ya. Kita nggak mau bahas itu. Kita tetap di konsep awal aja tentang pengalaman kerja sama pengalaman gimana caranya biar bisa masuk di perusahaan itu. Oke. Jadi sekarang ada Nancy. Halo Nancy. Ya, halo, Hmm. halo His, sudah lama ketemu. Iya udah lama kali ya, udah berapa tahun dari tamat terakhir. Jadi 17. Gila 3 tahun ya, 3 tahun. Jadi gimana nih Nan, cerita awalnya bisa masuk ke Unilever? Em, Sebenarnya sih nggak nyangka juga ya, karena itu pengalaman pertama Hmm. aku itu untuk tempat kerja. Jadi ya pasti pertama itu kita screening CV ya. Hmm. Ini langsung mulai ya, Iya. screening CV, ternyata lolos, lanjutlah untuk interview. Jadi tahapnya itu pertama initial interview. Hmm. Kalau dulu di kita di USU, initial interview itu di pusat bahasa, kalau aku nggak salah ya, gedung pusat bahasa. Hmm. Initial interview, lolos, kita masuk ke FGD. Nah, jadi dari FGD itu setelah LGD ya, beberapa LGD. enggak, FGD, Focus FGD. Group Discussion. Oh ya. Iya, FGD. Nah, jadi di FGD itu kalau nggak salah kami cuma satu kelompok. Satu kelompok itu kalau nggak salah ada 7 sampai 9 orang. Nah, dari 9 orang ini disaing lagi, tinggallah 3. Dari tinggal 3 ini itulah kita juga sih yang teman-teman industri USU, aku, Sri Litna, sama Jeremia. Terus itu kita ke seperti deep interview dengan HR. Nah, ternyata dari 3 ini lolos juga lah dia untuk tahap deep interview-nya. Oh berarti pas FGD itu emang satu grup bertiga juga atau beda-beda? Kami satu grup itu 7 sampai 9 orang. Oh cuman ini nggak beda grup kan sama yang tadi yang industri juga kan, Sri Litna sama Jeremy? Satu grup kami. Oh, satu kami grup. satu grup FG. Satu grup lolos bertiga? Iya, lolos hebat. bertiga, dan memang satu grup sih kami di situ kan. Kompak. Nah itu sih, jadi di deep interview itu lolos juga. Nah dari deep interview itulah lanjut tahap selanjutnya itu final interview. Nah di final interview itu kami interviewnya sama manajer, sama direkturnya, dan juga managing director. Tahapan dari awal sampai akhir tuh ada berapa? Tadi kan screening, CV, FGD. initial interview, FGD, deep interview, final 5. Jadi sebenarnya kalau katanya ada psikotes, itu nggak ada sama sekali di sini. Iya. Kemarin dia kalau MT ini nanti diambilnya jadi satu batch atau gimana nih untuk prosesnya? Bisa dibilang satu batch sih, cuman ada juga yang kemarin itu cuman rekrutmennya satu batch 2 orang, kayak kami 3 orang. Emang tergantung Ada yang banyak dia kualitas orangnya aja ya. Kalau emang memenuhi lolos gitu ya. Jadi nggak punya target misalnya dari sini mesti dapat 10 gitu atau mesti dapat 15, nggak ada ya? Enggak sih kayaknya ya, karena buktinya ada yang itu cuma 2 orang, ada yang banyak masuk itu sendiri. Jadi kayaknya nggak ada sih patokan satu batch itu harus 10 atau 9 gitu. Yang penting orangnya itu memenuhi kualifikasi aja gitu ya. Iya benar. Nah, jadi setelah lolos nih, itu proses tahapannya gimana? Apakah dikontrak dulu beberapa tahun atau training dulu atau gimana? Sebenarnya sih kontrak MT itu 1 tahun. Jadi kita tapi as manajemen training. Nah, selama manajemen training itu kita akan dirotasi dalam 3 departemen berbeda. Misalnya nih, dulu kan aku itu trainee for logistik. Aku rotasi di departemen safety, baru di DAF and SOP, yang ketiga logistik. Karena aku kan functional for logistik. Nah, karena 1 tahun kan 12 bulan ya, dibagi itu 3, 3, 6. Pokoknya departemen nanti function kita di mana, kita itu 6 bulan di situ. Setelah rotasi, di bulan ke-11 biasanya, nggak langsung 1 tahun ya, di bulan ke-11 kita akan final presentasi. Disitulah yang menentukan kita lulus
atau lulus dengan catatan di extend dulu. Oh iya. Nah, jadi ada yang lulus dia langsung. Jadi setelah kita lulus manajemen training, kita itu posisinya eksekutif atau engineer. Engineer itu untuk teman-teman yang ada di plant, contohnya teman-teman teknik atau mesin kimia. Sedangkan kalau kita yang industri itu biasanya eksekutif. Karena kan kita bagian supply chain-nya. Nah, ada juga yang dia di extend dulu, mungkin ketika kasih ada beberapa poin yang belum begitu memenuhi. Masih dikasih kesempatan gitu ya, buat dia berkembang dulu. Dikasih. Nah, extend-nya itu bisa 1, 2, atau 3 bulan. Oke. Nah, kan tadi pembagiannya. Ada yang memang dia langsung nikah. Pembagiannya tadi kan 3-3-6 ya, pembagian di satu divisi. Bisa 3-3-6 atau 3-6-3, pokoknya yang mana kita akan 6 bulan di situ rotasi. Terus berarti itu tiap satu divisi itu kita harus presentasi atau nanti di akhirnya aja kita presentasi satu kali? Nah, kalau itu sebenarnya tergantung manajer departemen masing. Misalnya kalau aku 3-3-nya itu di safety, defense shop, dan logistik, aku 3-3-nya presentasi. Tapi ada juga nggak usah presentasi, cuman ya dikasih feedback lah dulu ke manajer sebelum ke departemen lain. Itu ya seperti kira awal poinnya ya, poin-poin apa aja yang udah kita dalami di departemen itu. Nah, jadi kalau udah setelah nih lulus, itu nanti kalau untuk divisinya kita ditentukan atau kita boleh mengajukan divisi yang kita ingin? Nah, biasanya ya setelah kita final presentasi itu manajer itu akan nanya ke kita, dari ketiga ini kita mau di mana, atau kan tadi kan kita ada 3 rotasi ya, atau mungkin di departemen yang kita belum pernah rotasi tapi kita mau di situ bakal. Bisa juga. Jadi kalau aku pribadi sih bisa, tapi ya memang itu walaupun kita ada wish-nya mau ke mana, yang utamanya itu ya company wish-nya, menurut company kira-kira kita cocoknya di mana, cuma tetap ditanya nih kita maunya di mana. Gitu ya. Berarti ya dikasih kebebasan juga ya, kan ada beberapa perusahaan kan langsung nunjuk langsung ke sini, nggak bisa ngasih pilihan gitu kan. Yang penting manajernya suka sama kita ditarik gitu kan. Padahal kita belum tentu senang juga, iya kan? Iya, dia tanya. Tapi belum tentu juga. Jadi kan tadi aku itu kan fungsinya for logistik ya ketika aku di kontrak manajemen training. Tapi sekarang aku itu posisinya di procurement. Iya. Padahal jadi dari kemarin belum pernah training di procurement sama sekali ya? Sama sekali. Jadi memang kalau di Unilever Oleochemical Indonesia itu kencang bisa dibilang. Jadi bisa 3 bulan kita di sini, selanjutnya kita kayak aku nih nggak pernah di procurement, setelah di logistik kurang lebih 8 bulan, aku tuh sampai sekarang aku tuh di procurement dipindahin. Mungkin ada satu faktor nih makanya bisa ke procurement. Kalau faktor sih bisa karena itu bendahara umum dulu kan, jadi ke procurement. Gitu. Bisa juga. Ya kan, makanya kan kok dipikir-pikir kan belum pernah training tiba-tiba ditempatin di situ, berarti ngelihat dari ini nih pengalaman jadi organisasi. Awalnya itu dipindahin. Nah, ketika pertama kali dipindahin ke procurement ya diinfo nih sama manajer akan pindah ke procurement. Awalnya tuh kayak, gimana ya, nggak pernah lo di situ. Iya, benar. Kita kan ingat Iya. Tapi udah lulus kan, pasti kan orang menganggap kalau kita MT dan udah lulus, kita tuh udah tahu semuanya. Iya, benar. Nah, jadi ketika di procurement nggak tahu apa-apa, harus belajar dari awal. Tapi nggak mungkin pembelajaran kita itu kalau kita masih sebagai trainee. Iya, benar. Nah, kita udah sebagai eksekutif gitu kan. Tapi ternyata bisa dilalui sih, sampai sekarang juga udah di procurement masih. Kalau untuk fasilitas sendiri nih selama MT itu kemarin dapatnya apa aja? Kayak misalkan dapat penginapan kah, atau dapat transportasi, atau dapat apa? Karena kan ibaratnya ini kan kita kerja di luar kota atau jauh dari tempat tinggal umumnya gitu kan. Kalau untuk fasilitas ya, jadi kalau MT dikasih rumah, tapi satu rumah itu 3 atau 2 orang, itu untuk tempat tinggal. Untuk sendiri, kami itu ada disediakan namanya shuttle busnya. Jadi ya kita pulang pergi ke rumah itu memang udah ada shuttle bus. Udah aman sih berarti.
Iya, selebihnya ya makan siang. Ya ini sih kalau semua sih pasti ditanggung ya makan siang. Iya. Nggak mungkin mau makan di mana kan, di sana kan kiri kanan hutan. Iya, bener, di situ tuh sawit semua. Jadi memang kita nggak bisa. Tapi kan begitu tanggalnya, begitu cek rekening kan langsung seneng kan, kalau udah tanggalnya kan. Ya itu senang, langsung berpikir oh ini harus ke Iya. meja belanja. Kayak gitu dia harus sakit-sakit dulu. Tapi pas lihat itu rekening, wah semangat lagi kan, besok kerja lagi gitu. Otit lah capeknya dengan ininya. Sebanding ya kan. Nah, terus kita agak ini nih bahas-bahas sedikit tentang kalau cewek itu kan biasanya di kantor itu banyak disukai orang gitu kan. Pasti ada aja kayak yang ya cinta lokasi lah ibaratnya. Apakah ada? Apakah di Unilever sendiri pernah gitu? Karena ini yang bumbu-bumbu yang senang orang. Bumbu-bumbu yang senang orang tonton itu ini. Di balik pengalaman kerja. Ada. Pernah ya. Karena kan kita tahu sendiri kan waktu kuliah juga waktu itu pernah ya, hampir ya. Cuman kan ya itu ya. Berbeda ya. Tapi kalau yang di Unilever kemarin sama, nggak berbeda ya? Ya beda-beda dikit lah, makanya pisah juga. Oh iya benar juga, benar. Kalau udah sepaham pasti langsung klop dia ya. Iya langsung klop jadi. Kayak kau nih sama Faizal langsung jadi kan. Kok nyebut merek? Ini kan kita nggak bahas merek dulu. Karena aku nggak nyebut yang inisialnya I belakangnya YL itu kan nggak aku sebut. Aduh, bahaya. Terus untuk apa ya? Suasana kerjanya sendiri gimana di situ? Apakah memang friendly atau lebih banyak kerja masing-masing atau gimana sih? Kalau dari tanggapan Nancy aja sih, ini kan umum pandangan pribadi. Sebenarnya sih kalau selama kita MT ya, bisa dibilang kayak 60% kerja sendiri karena ketika kita MT kita dikasih project yang memang harus kita kerjakan. Ya sebenarnya sih kalau project nggak mungkin dikerjain sendiri, tapi idenya ini kalau nggak original dari kita itu advice dari manajer kita gitu. Jadi kan dari ide itu kita kembangkan sampai nanti kita dapat kesimpulannya. Tapi kan ketika kita butuh data di lapangan atau kita butuh trial, sebenarnya kalau teman-teman dari Tekim pasti dia itu ada trial di lab dulu atau bahkan langsung trial di plant. Pasti kan butuh bantuan dari tim lain ya, itu sih. Oke. Jadi ya individu dan teamwork dua-dua sih nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisahnya, pasti sih itu. Kalau untuk individu sama teamwork pasti di mana-mana butuh. Terus kalau ada nggak tips and trick khusus nih buat teman-teman kita? Misalkan pasti kan di interview itu ada pertanyaan kunci kan, ibaratnya gitu kan. Kayak yang menentukan sekali kita jawab ini, nah ini nih orang yang dicari gitu. Ada nggak kira-kira pertanyaannya itu? Apa jawaban dan jawaban? Menurutku sih pertama ya, sebelum kita ke pertanyaan kita harus bisa speak English dulu. Itu satu. Walaupun kita bisa menjawab, kita mengerti pertanyaannya, tapi kalau mendeliver jawaban kita dengan baik, nggak akan ketemu juga kan? Benar. Karena yang interviewernya itu ngertinya in English, kita nggak bisa jawab sama. Nah yang kedua itu kita harus paham sebenarnya perusahaan yang mau kita lamar ini apa gitu. Contohnya di Unilever Oleochemical Indonesia. Pasti banyak yang nggak tahu bedanya Unilever Indonesia dan Unilever Oleochemical Indonesia. Nah itu yang harus kita tahu, karena itu pasti ditanya, kamu tahu nggak sih sebenarnya Unilever Indonesia itu apa? Nanti biasanya kan kalau aja yang diproduksi. Kalau dia nanya kayak gitu pasti kan orang kayaknya jawabannya malah jawaban umum kan, kayak Unilever produksi kecap, Unilever produksi yang selain oleochemical justru dia jawab kan. Itu yang jawabannya kadang. Iya, jadi itu yang harus kita tahu. Jadi biar pertanyaan selanjutnya kan. Nah yang ketiga itu harus tahu nggak hanya untuk Unilever ya, untuk semua perusahaan kalau kita mau lamar kerja. Kita harus tahu punya dari perusahaan itu apa. Iya benar. Apakah itu sustainability atau green economic atau dia equality, integrity, kita harus tahu value-value-nya
mungkin nggak mungkin kita semua tahu ya, tapi setidaknya apa itu kita harus tahu value-nya. Jadi perusahaan itu akan menilai value dalam diri kita itu cocok nggak sih dengan value company yang akan kita lama gitu. Tapi, yang ketiga baru udah 1, 2, 3, 4. Tapi hebatnya itu ya, dari padahal dia kan Unilever ini nggak ada tes kepribadian, nggak ada tes psikotes, tapi dia udah bisa menilai orang itu layak atau enggak dari proses interview itu gitu. Berarti kan memang interviewnya itu memang benar-benar harus yang berkualitas gitu kan. Benar, karena memang yang interview itu minimal asisten manajer sampai dia direktur. Jadi memang yang orang-orang yang sudah tahu employee apa sih yang akan mereka butuhkan untuk bergabung. Lalu yang keempat itu ya sebenarnya ya menurut aku Unilever itu sangat menilai mana sih orang-orang ketika dia di kampus itu aktif atau enggak. Benar. Dia bakal nanya sama itu kegiatan kamu apa. Kayaknya ada sih teman kita yang nggak aktif-aktif banget. Ya kan? Mungkin tapi itu lolos. Tahu kan, dia tahu lah waktu disebut. Ya, mungkin itu karena ada poin lain yang dia itu bisa menjawab dengan sangat baik kali ya. Kan itu poinnya. Nah, jadi kayak aku pribadi, aku tuh ditanya kampus itu kegiatannya apa, terus benefitnya apa gitu kan. Ya, pasti aku jawab. Aku itu dulu asisten lab, terus juga ikut himpunan, ikut kegiatan kampus. Benefitnya apa? Benefitnya bisa dekat ketua gitu kan? Enggak itu. Oh, enggak itu. Saya udah janji itu nggak dibahas lagi. Oh iya, enggak. Aduh, skip ya, lanjut. Wah, bahaya nih, sekum nih. Nah, itu bisa melatih teamwork dan men-solve problem. Iya. Nah, yang paling terakhir itu, tadi 1, 2, 3, 4. Udah 4 ya? Kita harus paham asal dari keilmuan kita itu apa. Iya, benar. Tapi kalau di industri, jadi kalau kita industri ke procurement masih berhubungan ya? Berhubungan. Nah itu sih kalau kita dunia kerja kan nggak bisa langsung kita plotkan ilmu ini nyambung sama ini, nggak bisa gitu. Ya. Tapi lebih ke logik berpikirnya. Kayak misalnya kita teknik, kalau kita yang diajari Pak Supaya teknik dengan elemen menjadi satu untuk mencapai satu tujuan. Nah itu menurutku bagus banget sih di tempat kerja kita. Apalagi kayak procurement ya. Ya kita kerjasamanya mendapatkan harga terbaik dan harga terrendah dengan kualitas tertinggi. Iya. Berarti kalau di procurement kan banyak yang bilang juga lahan basah ya kan? Benar. Tanggapannya tuh gimana tuh? Oh, menurutku sih benar ya. Cuman memang di Unilever ya tadi kan aku bilang ada value ya, value perusahaan. Atau value-nya Unilever ini tuh integrating ya. Jadi ketika memprocure material, baik itu material, packaging, oil, ataupun mungkin dia untuk yang service, kita tuh based on tender. Jadi dari based on, dan tendernya itu nggak kita yang ngelit. Jadi ada tim third party kita, mereka lah yang ngelit. Berapapun budgetnya pasti di tender gitu untuk pencarian vendornya? Sebenarnya sih kalau di tender itu kalau memang supplier kita lebih dari satu ya. Ada juga memang yang memang cuma satu, kita itu based on quotation gitu, quotation. Dan itu ya di ACC lah oleh manajer gitu. Itu sih. Jadi itu bakal menutup kemungkinan ya. Iya. Untuk lahan-lahan basahnya itu lah. Aku juga pernah ada pengalaman sedikit sih di bagian procurement itu, makanya bisa ngerti lah. Nah, makanya bisa dibilang lahan basah. Iya, tapi kan jujur juga, integritas. Oh iya. Iya, kita kan yang anak-anak inti nih jujur ini semua. Jujur, tidak ada rekayasa. LPJ jujur. Ya LPJ kita jujur. Jujur semua, tidak ada rekayasa, tapi tetap begadang. Wajib. Zaman sekarang udah nggak ada kan begadang-gadang lagi. Iya. Nah, berarti kalau Unilever ini dia buka rekrutmennya itu tiap berapa lama? Setahun itu kira-kira berapa kali atau ada atau dia tergantung kebutuhan target aja?
kebutuhan Kalau orang? kalau menurutku ya itu tergantung kebutuhan. Karena ada 2017 itu bukanya 2 kali ya. 2 kali atau 3 kali. Nah, 2018 itu kalau nggak salah cuma 2 kali. 2019 sekali. 2020 ini kan belum ada. Masih sekali dan proses. Sekali dan masih proses ya. Itu Karena sih kalau aku nggak salah. Ini ya, pandemi ini ya, jadi juga sih kalau ini stop dulu. Oke. Terus ini deh, buat terakhir aja nih, buat penutup, ada nggak kesan dan pesannya selama kerja itu? Apa momen yang paling bahagianya, terus momen yang paling buat down atau buat sedihnya itu pas kapan? Kalau bahagianya itu sih, jangan bilang pas cek saldo rekening lagi. Oh enggak, kalau itu udah pasti. Itu kan udah pasti. Semua orang pasti senang. Pasti. Kalau aku sih paling senang itu pas dinyatakan lulus final presentasi. Okay. Itu benar-benar kayak, jadi kalau misalnya kita itu sidang skripsi, to be honest aku gugup itu final presentasi. Itu lebih gugup daripada sidang skripsi ya? Iya, kalau aku pribadi ya, karena memang satu juga kita ngomongnya full in English. Belum juga benar kayak project kita itu harus diimplement loh gitu, usahakan. Bukan cuma ngomong-ngomong doang ya kan? Iya, jadi pada saat di announce ya lulus itu tuh benar-benar senang. Sedihnya itu ya biasa lah ya, kalau kita di tempat kerja itu ada salah paham, belum juga kita ngerjain project tapi nggak semua bisa diajak kerja sama dengan baik. Benar. Padahal itu menentukan nasib kita lulus apa nggak sih nanti MT gitu. Benar. Itu sih bahagianya tadi udah, sedihnya udah, apalagi ya? Kalau momen apa lucu gitu atau apa yang bisa di-sharing? Kalau momen lucu itu kenapa ya gitu ya? Itu sih lebih ke ketika kami yang MT maupun non-MT itu ikut kepanitiaan di perusahaan. Jadi di Unilever ini sama kayak di kampus kita dulu. Panitianya juga. Kegiatannya banyak banget dan kita tuh jarang meng-hire IO. Kayak pasti IO. Iya. Bagus juga, bagus kayak gitu ya, keren. Nah, jadi di situ sih ya jadi lebih nggak hanya kita kerjasamanya nggak hanya bagian pekerjaan aja, tapi bagian acara-acara. Sebenarnya ada sih yang lucu yang belum diceritain ada. Apa itu? Aku juga agak-agak mencurigakan pertanyaan, makanya aku memilih jawaban yang aman gitu. Ada kan kemarin ketiduran di kereta api. Kelewatan, itu lucu sebenarnya. Ya ampun, itu tuh baru pulang jadi semalamnya itu lain konser di mana ya, aku lupa, di MICC kalau aku nggak tahu ya, mungkin. Nah, jadi kecapean, besoknya kan balik dari Medan ke Perdagangan. Ya udah ketiduran dong. Aku itu nggak pernah kepisahan, sendirian. Ya udah mau nangis lah, ini gimana? Kereta api itu nggak ada lagi. Kereta api balik dari Kisaran ke Perdagangan itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi, terus mau nggak ada. Jadinya naik ke OPJ. Kalau tahu bus ke OPJ itu kayak bukan bus apa, kayak mobil kecil yang kalau ya yang kecil gitu, yang kayak udah kayaknya nggak aman gitu lah kalau kita naik, kayak mau ngantar nyawa gitu. Ya udah naik itu, habis itu dari 50, jadi nggak ada langsung ke Perdagangan, ada jadi dari ke 50 ke Perdagangan, dari 50 naik becak dong. Itu tuh kalau misalnya di Medan itu dari rumahku ke rumah sakit ada Malik ke kampus. Lumayan. Tapi yang kita lewatin itu lumayan sawit. Yang kita lewatin kanan kiri itu sawit. Nah itu lah naik becak. Bisa ketiduran, aduh itu paling lucu sih. Besoknya itu acara kepanitiaan kami di Unilever, makanya aku balik juga ke Unilever kan. Satu memang kerja, yang kedua ada acara. Iya. Nah, untung. Tapi nggak akan mau lagi aku ketiduran, ampun. Asli sendirian. Momen paling ngakak itu. Ketiduran kelewatan sampai Kisaran. Iya, aku sampai nanya ke grup, kan nanya, kalau nggak salah, setahu asli itu yang bisa tempat lah. Ternyata dia di Medan. Aduh, ya jadi kan setidaknya itu ada kenang-kenangan tersendiri sih. Jadi
aku nggak boleh ketiduran lagi di kereta kan gara-gara itu. Iya, aku nggak pernah lagi lo tidur di kereta api. Bagus, jadi disiplin lah. Oke, demikian bincang-bincang kita sharing-sharing tentang Unilever hari ini. Terima kasih buat Nancy. Sukses terus ya buat kerja di Unilevernya sampai karir tertinggi yang bisa dicapai. Oke. Amin, amin, amin. Sukses juga Ais dan kita. Amin. Bye.